Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami peserta Latsar golongan 3 angkatan 2 kelompok 4 bersama dengan Bapak Ernest Josias Plekur, John Rhys Tampubolon dan Result. Kami akan memaparkan materi agenda manajemen ASN yang dibawakan oleh Bapak Asep Jainuddin yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi penerapan layanan publik berbasis digital atau SIAKAT pada lingkungan Universitas Timor. Untuk melakukan analisis penerapan pelayanan publik berbasis digital pada lingkungan Universitas Timor, kami menggunakan kerangka analisis berbasis input, proses, dan output. Input mencakup sumber daya yang diperlukan untuk mendukung layanan publik berbasis digital yang di antaranya terdiri dari infrastruktur teknologi informasi, termasuk perangkat keras dan juga perangkat lunak. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu pegawai yang kompeten di bidang teknologi dan informasi serta pelayanan publik. Yang ketiga adalah anggaran, di mana ketersediaan dana untuk investasi teknologi dan pengelolaan operasional sangat diperlukan. Yang keempat adalah kebijakan dan regulasi, di mana aturan ini akan mendukung penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik. Yang kedua adalah proses. Proses berkaitan dengan bagaimana layanan publik berbasis digital dioperasikan dan diimplementasikan, yang terdiri dari pengembangan sistem yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan, manajemen data dan informasi, bagaimana data diolah, disimpan, dan diakses dalam proses pelayanan, prosedur pelayanan, bagaimana pelayanan yang sebelumnya manual diubah menjadi digital, serta keamanan sistem, yaitu mekanisme untuk melindungi data dan informasi publik dari ancaman keamanan. Dan yang terakhir adalah output. Dalam proses output berbicara tentang hasil dari penerapan pelayanan berbasis digital yang diukur dari kualitas pelayanan, seberapa cepat, akurat, dan mudah layanan dapat diakses oleh masyarakat. Tingkat kepuasan publik, seberapa puas masyarakat dengan layanan digital yang diberikan, serta efisiensi waktu dan biaya, yaitu pengurangan waktu dan biaya dalam pengelolaan pelayanan publik. Profil singkat Universitas Timor. Universitas Timor atau Unimor merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Kepha Mananu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Perguruan tinggi ini merupakan universitas kedua yang berstatus perguruan tinggi negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah Universitas Nusa Cendana. Letak perguruan tinggi ini berada dekat perbatasan negara Timor Leste. Sebelum menjadi perguruan tinggi negeri, kampus ini merupakan perguruan tinggi swasta dengan nama Universitas Timur Timur atau UNTIM yang didirikan kali pertama oleh Yayasan Pendidikan Cendanawangi. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada 6 Juni tahun 2020 dengan nomor 67-D-O-2020 dan berada di dalam naungan koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah 8 atau Kopertis 8. Unimor akhirnya lahir lewat surat Mendiknas saat itu pada 16 Juli tahun 2020. Pada bulan Mei, Unimor mendapat surat dari Dirjen Dikti yang mengatakan bahwa pemerintah ingin mengubah Unimor menjadi universitas negeri. Dengan syaratnya sumber daya manusianya harus dinegerikan, baru lembaganya. Baru pada tanggal 6 Oktober tahun 2014, kampus ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 119 tahun 2014. Beberapa informasi penting tentang Universitas Timor. Yang pertama, Fakultas dan Program Studi. Universitas Timor menawarkan berbagai program studi di beberapa fakultas, termasuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Hukum. Yang kedua, visi dan misi. Universitas Timor memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan daerah dan bangsa. Yang ketiga, fasilitas. Universitas Timor dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar, termasuk ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga. Dan yang keempat, kegiatan mahasiswa. Universitas Timor juga aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, baik di bidang akademik maupun non-akademik, termasuk organisasi mahasiswa, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sistem informasi akademik Unimor adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan mahasiswa Unimor untuk mengakses berbagai layanan akademik secara daring. Beberapa layanan yang dapat diakses melalui Siakat Unimor diantaranya melihat nilai KHS, mengisi kartu rencana studi, jadwal bimbingan, jadwal perkuliahan, kegiatan perkuliahan, dan nilai atau laporan akhir kegiatan mahasiswa. Untuk mengakses Siakat, mahasiswa dapat menggunakan username dan password sementara berupa NPM masing-masing. Setelah login, mahasiswa dapat mengubah passwordnya. Siakat merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akademik yang terkomputerisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas informasi. Analisis ini membahas sistem informasi akademik cloud atau Siakat Cloud yang diterapkan di Universitas Timor. Tujuan utama dari penerapan Siakat Cloud adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses akademik, mulai dari input data, pemrosesan informasi, hingga menghasilkan keluaran yang mendukung operasional universitas. Input data dalam Siakat Cloud. Siakat Cloud menangani berbagai input data penting yang menopang proses akademik. Beberapa komponen utamanya meliputi penerimaan mahasiswa baru, data calon mahasiswa diunggah ke sistem oleh staf administrasi. Keakuratan data ini penting untuk memastikan profil mahasiswa tersimpan dengan baik. 2. Katalog mata kuliah. Informasi tentang setiap mata kuliah seperti kode, nama, dan deskripsi diinput ke dalam sistem. 3. Profil dosen. Data dosen termasuk kualifikasi akademik dan mata kuliah yang diampu diinput untuk memastikan distribusi dosen yang efisien. 4. Jadwal akademik. Administrasi memasukkan kalender akademik termasuk periode pendaftaran dan ujian untuk perencanaan semester yang lebih baik. Namun, beberapa tantangan muncul selama proses penginputan data. 1. Kesalahan entry data. Penginputan manual rentan terhadap kesalahan yang dapat mempengaruhi keakuratan profil mahasiswa dan jadwal. 2. Digitalisasi data lama. Proses konversi arsip lama ke format digital memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. 3. Inkonsistensi data. Umpan balik dari staf menunjukkan adanya inkonsistensi data mahasiswa yang membutuhkan koreksi manual dan memakan waktu. Proses dalam Siakat Cloud. Siakat Cloud memfasilitasi berbagai proses penting. 1. Pendaftaran mata kuliah. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah melalui antarmuka online dan sistem memverifikasi prasyarat serta ketersediaan kuota. 2. Pembuatan jadwal. Sistem menghasilkan jadwal berdasarkan data pendaftaran dengan memperhitungkan ketersediaan ruang dan dosen. 3. Pemrosesan nilai. Dosen memasukkan nilai dan sistem secara otomatis menghitung IPK serta status akademik mahasiswa. 4. Pemantauan real time. Administrator dapat memantau aktivitas akademik secara langsung, memungkinkan respon cepat terhadap masalah yang terjadi. Tantangan dalam proses Siakat Cloud. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan Siakat Cloud adalah 1. Downtime system. Waktu henti sistem terjadi terutama saat periode pendaftaran yang menyebabkan penundaan proses akademik penting. 2. Antarmuka kurang intuitif. Beberapa pengguna merasa kesulitan dengan navigasi sistem sehingga diperlukan proses pelatihan tambahan. 3. Overload server. Pada periode puncak, server mengalami kelebihan beban, menyebabkan respon sistem menjadi lambat dan berisiko kehilangan data. Output dari Siakat Cloud. Siakat Cloud menghasilkan berbagai keluaran penting untuk mendukung kegiatan akademik. 1. Transkrip akademik. Sistem menghasilkan transkrip digital yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja. 2. Jadwal mata kuliah. Setiap mahasiswa mendapatkan jadwal personal yang memudahkan perencanaan kuliah. 3. Laporan akademik. Administrator dapat menghasilkan berbagai laporan yang mendukung pengambilan keputusan institusi. 4. Notifikasi.
Sistem mengirimkan pemberitahuan penting ke perangkat pengguna untuk meningkatkan komunikasi dalam kampus. Tantangan dalam output SeaAcad Cloud. Terdapat beberapa tantangan dalam keluaran sistem. 1. Transkrip akademik. Nilai yang tidak muncul dapat mengakibatkan keterlambatan kelulusan. 2. Jadwal kuliah. Konflik jadwal dapat mengganggu proses akademik. 3. Laporan institusional. Ketidakakuratan data dalam laporan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Untuk meningkatkan SeaAcad Cloud, beberapa rekomendasi pengembangan meliputi 1. Peningkatan infrastruktur. Investasi pada server dan jaringan yang lebih kuat dapat mengurangi downtime dan meningkatkan kinerja sistem. 2. Perbaikan antarmuka. Pendesainan ulang user interface untuk meningkatkan kemudahan pengguna akan mengurangi kebutuhan pelatihan dan meningkatkan adopsi pengguna. 3. Validasi data otomatis. Sistem validasi data yang canggih dapat mengurangi kesalahan input dan meningkatkan akurasi data. 4. Pelatihan berkelanjutan. Program pelatihan reguler untuk staf dan mahasiswa akan memastikan pengguna sistem yang optimal. Demikian tugas kelompok 1 agenda 3 dengan materi manajemen ASN dengan judul analisis dan evaluasi penerapan layanan publik berbasis digital atau SeaAcad di Universitas Timor. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.